Moto Pad 60 Pro. Tablet ini cukup bagus ya, ada beberapa unique selling point yang menarik. Tapi kok banyak hal yang terkesan kontradiktif dan seolah paradoksikal dalam menentukan konsep device dan pasar yang dituju. Yo guys, Moto Pad 60 Pro. Harganya sekitar 6,1 juta. Speknya gahar, layar besar 12,7 inch, 3K, 144Hz, chipset kencang MediaTek Dimensity 8300, dan yang paling penting Moto Pen Pro sudah termasuk dalam paket penjualan. Pertanyaannya, apakah tablet yang satu ini beneran Pro seperti namanya? Dan apakah ia bisa diposisikan sebagai pengganti laptop? Dan apa yang gue maksud tadi soal tablet ini menawarkan hal yang kontradiktif dan paradoksikal? Kita bahas di quick review yang satu ini. Seperti biasa, kalau kalian nyari full spec, tempatnya ada di deskripsi. Kalau di K2G, gue mau sharing quick experiences-nya aja langsung. Kita mulai dari bagian yang paling memanjakan mata dan telinga. Layarnya, ini panel raksasa 12,7 inch dengan resolusi 3K yang tajam banget. Masih IPS, tapi oke lah dengan harga segini sih. Mau dipakai riset, baca, nonton, semuanya kelihatan jernih dan nyaman. Dan yang bikin spesial, refresh rate-nya sudah 144Hz. Scrolling sosmed, browsing, atau sekedar navigasi di UI, semuanya berasa mulus dan responsif banget. Soal brightness, cukupan aja kalau dipakai di outdoor. Visual yang imersif tadi didukung oleh audio yang gak main-main. Ada 4 speaker yang audionya di-tuning langsung oleh JBL dan didukung Dolby Atmos. Suaranya bener-bener full, detail, dan punya efek surround yang wah. Dengerin nih. Tapi ada yang kurang nih, dengan DRM certification masih Widefine L3, gue nggak bisa play HD di Netflix. Sayang sekali, mudah-mudahan ada update untuk benerin ini. Sekarang kita bedah dapur pacunya. Moto Pad 60 Pro ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8300. Antutunya tembus 1,5 juta di yang V11 dan 1,2 juta di V10. Untuk 3D Mark Steel Nomad stress testnya pun stabil banget ya. Untuk gaming, well, tablet segede gini menurutku terbatas ya. Title game yang enak dimainin. Susah buat dipakai game yang fast pace multiplayer gitu. Paling Genshin Impact aja gue main di sini. Performanya ketika main game sedemanding itu sekedar lumayan. Kita bisa dapat rata-rata 40-an FPS ketika bermain selama 20 menit di ruangan AC pada settingan rata kanan. Performanya untuk daily use yang sekedar ringan-ringan sih bagus ya. Multitasking buat banyak aplikasi dari riset, editing foto ringan, sampai siapin slide presentasi misalnya, semuanya stabil dan minim lag. Berarti performanya pro? Well, iya. Tapi di sini gue masih nemuin stutter atau patah-patah kecil di beberapa bagian UI pas navigasi cepet dan switching apps yang butuh satset. Ini bukan deal breaker ya, dan nggak terjadi terus-terusan, tapi cukup mengurangi kesan pro yang seharusnya mulus. Bisa jadi ini problem software, bisa jadi juga ini pengaruh RAM 8GB yang ngepas banget untuk sebuah device yang mengundang kita untuk multitasking seperti ini. Semoga aja sih software ya, dan bisa diperbaiki di software update selanjutnya. Nah, ini bagian yang menarik. Moto Pen Pro sudah termasuk di dalam kotak penjualan. Ini poin plus yang sangat besar. Pennya presisi, enak buat mind mapping, nyatet poin-poin penting di kerjaan, atau bahkan sketching ide. Secara functionality juga cukup lengkap ya dan intuitif penggunaannya. Yang disayangkan pennya harus di-charge terpisah dengan USB-C, nggak ada wireless magnetic chargingnya. Namun, dengan kehadiran pen ini, muncul satu pertanyaan dari gue soal statusnya sebagai tablet Pro untuk kerja. Walaupun pennya udah termasuk, kita tuh nggak dapet keyboard case bawaan. Ini jadi kelemahan utama kalau kalian mau pakai tablet ini sebagai pengganti laptop. Mau ngetik panjang, harus butuh beli keyboard terpisah. Ngetik di on screen begini dengan tablet segede gini, itu nggak nyaman. Mau dipakai di meja dengan angle yang nyaman, harus cari case tambahan yang gue nggak yakin akan banyak di luaran sana. Dengan begitu, gue rasa tablet ini lebih cocok sebagai kanvas digital atau notebook pinter. Tapi untuk jadi mesin cari duit yang utama rasanya masih kurang praktis. Potensi produktivitasnya itu besar tapi belum sepenuhnya bisa menggantikan sebuah laptop. Ini sebenarnya sayang banget ya, apalagi dengan adanya PC Mode yang mengubah UI tablet menjadi laptop yang mirip Chromebook. Bener-bener sayang banget Motorola nggak ngasih atau minimal bikin case keyboard khusus yang bisa dibeli terpisah. Ini adalah missed opportunity. Tapi mungkin memang bukan itu intensi Motorola. Mungkin memang intensinya adalah untuk tandeman laptop yang existing.
Karena dengan fitur Smart Connect yang ada di tablet ini dan di laptop-laptop Lenovo yang adalah parent company-nya, kita bisa expand fungsionalitas dan mengawinkan secara seamless antara laptop Windows dan tablet Android ini. Jadi external wireless display bisa, copy paste segala macam dari file, teks, dan lain-lain bisa, jalanin app Android di laptop bisa juga. Sebenarnya fitur-fitur yang ditawarkan ada ya di beberapa app third party lainnya, tapi yang juara di sini adalah seamlessness-nya. Taruhlah emang bener Motorola mau menjadikan ini sebagai tandeman laptopnya. Muncul paradoks baru. Tablet segede ini kalau jadi sekedar tandeman laptop, sulit justifikasi extra space yang dia makan di tas kita ketika lagi mobile. Ngomong-ngomong soal space, ini tablet tuh memang ya gede banget. Ya gimana, layarnya kan 12,7 inch. Tapi desainnya tuh gue suka banget ya, body metal, secara looks juga memang pro gitu. Minimalis dengan aksen yang simple berkelas. Lanjut ngomongin soal UI, gue suka. Memang ada stutter di sana-sini kadang-kadang yang tadi gue bilang. Tapi looknya yang close to stock Android namun nggak terlalu simple kayak Vantage OS gitu, itu cocok banget ya sama gue. Androidnya sendiri masih Android 15. Janji update-nya hanya 2 kali major Android update dan 4 tahun security patch. Cukup minim ya. Yang kurang dari sisi software adalah tentang AI-nya. Sama kayak smartphone-nya, dia hanya mengandalkan Gemini dan Circle to Search aja. Nggak ada app notes yang udah ada built-in AI untuk productivity misalnya. Lagi-lagi berasa kurang pro aja. Masih soal software ya, lagi-lagi ada sebuah paradoks atau hal yang kontradiktif di sini. Ada sesuatu yang seolah bilang ini sebenarnya adalah tablet untuk media consumption, bukan productivity. Itu adalah -1 page di launcher defaultnya yang memang diperuntukkan untuk media consumption. Bukan Google Fit yang ada di sana, tapi entertainment space yang memang fokus buat kalian yang hobi nonton, streaming, dan entertainment space ini punya UI mirip Google TV. No complaint sebenarnya dari gue, cuman memang bikin bingung aja sebenarnya. Tablet ini diperuntukkan buat siapa? Lanjut ya, untuk menunjang semua aktivitas itu baterainya jumbo 10.200 mAh. Dipakai seharian buat usage ala gue kayak nonton, riset, dan nyatet, ini nih awet banget. Seharian sih jelas nggak akan habis ya. Dan kalau habis dia mendukung 45 watt fast charging yang siap mengisi daya dengan cepat. FYI, chargernya sendiri sebenarnya 68 watt, tapi dia bisa narik up to 45 watt aja. Terakhir yang penting-penting juga, kameranya. Kameranya fungsional, 13 megapiksel di belakang dan 8 megapiksel di depan. Kamera belakangnya cukuplah buat dokumentasi tugas, scan dokumen, atau memotret inspirasi visual di sekitar kita dengan hasil yang jelas. Dan kamera depan 8 megapikselnya ya cukup buat online meeting. Hasilnya, videonya tuh lumayan bagus ya. Lalu Moto Pad 60 Pro hadir dengan koneksi Wi-Fi only, internal storage yang sekedar cukup namun kenceng yaitu 256GB UFS 4 dan punya micro SD slot up to 1 TB untuk yang butuh extra storage. Alright, kita sampai di kesimpulan. Banyak kontradiksi yang sebenarnya membingungkan ketika membayangkan target market dari tablet yang satu ini. Dibilang buat productivity, di satu sisi dia bisa PC mode, tapi nggak ada keyboard case yang khusus maupun app AI productivity yang dedicated selain Gemini dan Circle to Search. Dibilang buat entertainment, sebenarnya lebih make sense ya, dengan dukungan external storage, fitur UI entertainment space, dan speaker dan layar yang top. Tapi di sisi lain, kita dikasih pen. Kalau gue sih akhirnya lebih merumuskan tablet ini cocoknya buat orang yang butuh tablet dengan layar lega buat media consumption. Dan itu udah menjadi usage utama gue ketika menggunakan Moto Pad 60 Pro ini selama 2 minggu. Jadi bukan buat productivity. Kalau dipakai buat productivity ya paling buat riset-riset aja yang ringan-ringan dan sekedar notes, bukan laptop replacement dengan input yang lengkap. Ya kalau mau buat full productivity memang harus ditandem dengan laptop dan menggunakan ini sebagai second screen. Intinya sih menurut gue, Motorola tuh nggak mau makan pasarnya Lenovo yang jualan ultra thin laptop dan hybrid laptops. Jadi di Moto Pad 60 Pro ini kita nggak dikasih full on productivity tablet dan laptop replacement tablet. Gimana menurut kalian? Lebih cocok buat user kayak apa tablet yang satu ini? Drop komen di bawah. Sekian aja ya video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.